Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Fahreza Nahdudin dengan NIM 22832400073. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Baiklah, saya di sini akan menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Vokasional. Dosen pengampu Pak Fatur Rahman. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran ada 10. Yang pertama ada direct instruction, yang kedua project based learning, yang ketiga problem based learning, yang keempat cooperative learning, yang kelima pembelajaran berdasarkan inquiry, yang keenam different instruction, yang ketujuh ada flipped classroom, yang kedelapan experiential learning, dan yang kesembilan ada STEAM, dan yang terakhir contextual teaching and learning. Baiklah, yang pertama ada direct instruction. Definisi direct instruction. Direct instruction adalah pembelajaran terstruktur dengan guru sebagai pusat. Ahli Joyce, Weil, dan Calhoun. Buku Models of Teaching tahun 2000. Yang selanjutnya ada framework direct instruction. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, demonstrasi oleh guru. Yang ketiga, latihan terpandu. Yang keempat, latihan mandiri. Contoh pembelajaran: guru mengajarkan rumus matematika dan memberikan soal latihan bertahap. Kelebihannya, efektif untuk konsep dasar dan waktu efisien. Dan kekurangannya, minim kreativitas, tidak cocok untuk konsep kompleks. Yang selanjutnya ada project based learning. Definisi project based learning adalah pembelajaran berbasis proyek untuk memecahkan masalah nyata. Ahli Bell. Buku Project Based Learning for the 21st Century tahun 2010. Framework based learning. Yang pertama ada rumusan pertanyaan, yang kedua desain proyek, yang ketiga penelitian, yang keempat presentasi proyek, yang kelima refleksi. Contohnya, membuat solusi pengelolaan limbah di lingkungan sekolah. Kelebihannya, melatih kolaborasi dan kreativitas, dan kekurangannya, membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak. Dan seterusnya ada problem based learning. Definisi problem based learning adalah pembelajaran berbasis masalah untuk membangun keterampilan analisis. Ahli Burrows dan Tamblyn. Buku Problem Based Learning and Approach to Medical Education tahun 1980. Framework problem based learning. Yang pertama ada penyajian masalah, yang kedua identifikasi kebutuhan informasi, yang ketiga penelitian diskusi, yang keempat penyelesaian masalah. Contoh, merancang solusi penanganan polusi udara di kota. Kelebihannya, melatih berpikir kritis dan kreatif, dan kekurangannya proses belajar bisa menjadi tidak terarah. Yang selanjutnya ada cooperative learning. Definisi cooperative learning adalah belajar melalui kerjasama kelompok untuk tujuan bersama. Ahli Halubes dan buku Cooperation in the Classroom tahun 1994. Framework cooperative learning. Yang pertama,
pembentukan kelompok, yang kedua pembagian tugas, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat presentasi hasil, yang kelima evaluasi. Contohnya, belajar sejarah dengan metode jigsaw. Kelebihannya meningkatkan keterampilan sosial, dan kekurangannya anggota tidak selalu berkontribusi merata. Dan model pembelajaran yang selanjutnya ada pembelajaran berdasarkan inquiry. Definisi pembelajaran berdasarkan inquiry adalah pembelajaran berbasis penyelidikan untuk menjawab pertanyaan. Ahli Dewey, buku Experience and Education 1938. Framework pembelajaran berdasarkan inquiry: yang pertama, pertanyaan atau masalah; yang kedua, pengumpulan data; yang ketiga, analisis data; yang keempat, kesimpulan. Contohnya, eksperimen fotosintesis untuk memahami warna daun. Kelebihannya meningkatkan rasa ingin tahu, dan kekurangannya membutuhkan bimbingan intensif. Baiklah, untuk yang selanjutnya ada differentiated instruction. Definisi differentiated instruction adalah penyesuaian pembelajaran untuk kebutuhan individu. Ahli Tomlinson, buku The Differentiated Classroom 2001. Framework differentiated instruction: yang pertama, analisis kebutuhan siswa; yang kedua, penyesuaian konten dan aktivitas; yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Contoh, tugas membaca cerita sesuai tingkat kemampuan siswa. Kelebihannya memenuhi kebutuhan individu siswa, dan kekurangannya sulit diterapkan di kelas besar. Untuk yang selanjutnya ada flipped classroom. Definisi flipped classroom adalah siswa belajar teori di rumah dan aplikasi di kelas. Ahli Bergman dan Sam, buku Flip Your Classroom 2012. Framework flipped classroom: yang pertama ada materi pembelajaran, video atau modul; yang kedua, pembelajaran mandiri di rumah; yang ketiga, diskusi dan aplikasi di kelas. Contohnya, menonton video tentang ekosistem, lalu praktik membuat model ekosistem di kelas. Dan kelebihannya fokus pada aktivitas mendalam di kelas, dan kekurangannya membutuhkan akses teknologi. Baiklah, untuk model pembelajaran yang selanjutnya ada experiential learning. Definisi experiential learning adalah belajar melalui pengalaman nyata. Ahli Kolb dan buku Experiential Learning 1984. Framework experiential learning: yang pertama, pengalaman langsung; yang kedua, refleksi; yang ketiga, konseptualisasi; dan yang terakhir, aplikasi. Contoh, simulasi peran sebagai wirausahawan untuk memahami keuangan. Kelebihan membuat pembelajaran lebih bermakna, dan kekurangannya tidak semua konsep bisa diterapkan langsung. Model pembelajaran berikutnya, STEAM. Definisi STEAM adalah pembelajaran integratif berbasis sains, teknologi, teknik, matematika, dan seni. Ahli Boybe dan buku The Case for STEAM Education 2013. Framework STEAM: yang pertama, identifikasi masalah; yang kedua, penelitian dan desain solusi; yang ketiga, pengujian prototip; yang keempat, evaluasi hasil. Contoh, mendesain jembatan mini berbasis hukum fisika. Kelebihan menghubungkan teori dengan praktik. Kekurangan membutuhkan fasilitas memadai. Dan untuk model pembelajaran terakhir ada contextual teaching and learning. Definisi contextual teaching and learning adalah
mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata siswa. Ahli Johnson dan buku Contextual Teaching and Learning 2002. Framework Contextual Teaching and Learning. Yang pertama, pengaitan materi dengan konteks nyata. Yang kedua, aktivitas kontekstual, simulasi proyek. Yang ketiga, refleksi pembelajaran. Contoh, simulasi jual beli untuk memahami konsep pasar. Kelebihannya membuat pembelajaran lebih relevan dan kekurangannya tidak cocok untuk materi abstrak. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.